Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suara cukup jelas ya? Atau agak kemarin agak pelan? Ini jelas atau? Terdengar tidak suara saya? Ada, Ustaz, terdengar. Sudah terdengar atau belum? Ada, Ustaz. Ada. Belum ya? Sudah ada suara belum? Sudah masuk? Kecil, Ustaz, ada masuk kecil. Kecil ya? Tes masih kecil? Sudah. Normal aja, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah lumayan. Saya malah pelan ya. Yang lain terdengar jelas atau pelan? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Ustadz nggak kedengar, Ustadz. Ustadz lagi ngomong nggak itu? Itu lagi bicara nggak, Ustadz? Lagi bicara nggak? Kalau lagi bicara nggak kedengeran. Mic-nya harus didekatkan, Ustadz. Satu. Terdengar? Coba lagi, Ustadz. Ini terdengar belum? Ya, sekarang terdengar. Jelas atau? Ya udah mending sih, Ustadz. Sebentar. Tes satu. Kalau pakai itu mungkin mic-nya dideketin, Ustadz. Kalau misalnya pakai speaker mic-nya dideketin. Nah, ya seperti itu. Tes satu, jelas? Nah, itu lebih jelas. Biasanya lebih jelas ya. Ini sebentar. Pelan. Coba lagi, Ustadz, dideketin lagi, Ustadz. Kurang jelas? Kayaknya mending kayak gitu, Ustadz. Atau handsfree ya? Ya, kalau mau handsfree berarti nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya mau pakai speaker, kalau mau pakai ini pakai earphone, ya didekatkan terus, Ustadz, ke mulut kayak gitu. Tes satu. Nah, ya. Sudah lumayan ya? Ya, sudah. Kita lanjutkan kaidah yang ke-20. Kemarin 19. Yang 19 la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Ya, jadi tidak suatu dzon yang terbukti keliru
yang terbukti salah maka tidak dianggap. Tetapi ketika tidak terbukti salah itu dianggap, ya, karena yang menjadi pedoman dasar di dalam beramal itu zon. Ya. Kalau yakin itu di dalam akidah, ya. Dalam akidah itu pondasinya yakin, ya. Makanya dalam akidah itu dibagi tiga, ya, biasanya 3 poin besar atau 3 pembahasan besar. Ada ilahiyat, nabawiyat, dan sam'iyat. Ya, nah yang menjadi yang harus yakin itu ketika ilahiyat, tentang ketuhanan atau ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikerjakan para ulama itu menguatkan konsep ketuhanan dengan akal rasional, itu memberikan pondasi. Artinya ketuhanan itu sangat-sangat rasional, selain tentu bisa, apalagi kalau ditangkap dengan qalb, ya, apalagi ditangkap dengan ruh atau sirru, ya, itu jauh lebih kuat. Tetapi secara logika itu bisa dibenarkan dan meyakinkan, ya. Itu yang dikerjakan oleh para ulama, ya. Itu tentunya sebagai respon ketika berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam. Nah, adapun untuk sam'iyat itu tidak bisa akal masuk ke ranah itu, ya. Sam'iyat itu hari kiamat, sam'iyat itu tentang tanda-tanda akhir zaman, ya. Sam'iyat itu tentang apa yang terjadi di alam kubur. Itu semuanya disebut sam'iyat. Artinya kita bisa tahu karena mendengar, ya, kita tahu dari wahyu. Ya, akal tidak sulit untuk mengejar ke sana, ya, secara akal. Tetapi kalau pondasinya sudah kita dapatkan, ya, dasar utamanya sudah yakin, maka apapun yang muncul dari yang yakin itu yakin, ya. Karena sam'iyat itu berdasarkan kepada khobar, kepada berita, dan berita itu nanti ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya. Berita-berita atau hadis-hadis mutawatir tentang kejadian di akhirat, tentang di alam kubur, tentang tanda-tanda akhir zaman. Kalau yang mutawatir, ya sebagaimana konsekuensi yang mutawatir, ya. Mutawatir yufidul qat'a. Kemudian orang yang mengingkari yang mutawatir itu bisa terjerumus dalam kafir, ya. Tetapi kalau khobarnya itu ahad, ya, baik tentang siksa kubur, baik tentang yang terjadi di hari akhir, ya, atau tanda-tanda akhir zaman, selama berita itu ahad, orang yang mengingkarinya tidak menjadikan kafir walaupun menjadi fasik, ya, ketika khobarnya sahih. Itu konsekuensi. Nah, di dalam fikih itu tidak disyaratkan sampai yakin, tetapi cukup zon, ya, di dalam beramalnya. Wudhu, setelah apakah kita wudhu itu harus sampai derajat yakin? Tidak, ya, cukup zon. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ya, barangnya ini halal atau tidak, ya cukup dengan zon. Tidak harus sampai yakin mencari, ya. Walaupun nanti di dalam tazkiyatun nafs itu ada hal yang berbeda, ya, pendekatannya berbeda. Kalau dalam fikih itu zon, dalam tazkiyatun nafs itu waham itu sangat diutamakan dalam rangka waro'. Waham itu kan derajat pengetahuan yang sangat rendah, ya, dugaan. Tetapi dugaan ini bermanfaat dalam hal waro'. Ya, waro' itu kehati-hatian. Waham itu kan dugaan-dugaan yang kita ciptakan sendiri walaupun kita tidak tahu sama sekali, ya. Misalnya ayam di pasar itu ada kemungkinan disembelih, ada kemungkinan tidak disembelih, ada mati dicekik atau apapun, ya, tidak secara syar'i. Nah, waham kita bisa saja membayangkan kalau jangan-jangan ini matinya tidak disembelih, jangan-jangan matinya dicekik atau apa. Nah, waham di sana berguna untuk waro', ya. Oleh karena ada dugaan kasar kita seperti itu, maka yang paling baik adalah waro'. Waro' itu menghindari.
Ya, makanya kata Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaid Sugro'nya, al-wara' mabniyun alal waham. Ya, waro itu dibangun di atas waham. Waham itu dugaan kasar. Ya, jadi fikih dengan tazkiyah atau tasawuf itu dua hal yang dibedakan. Tetapi dalam pengamalan itu mesti dibarengi. Ya, kita tidak cukup hanya berfikih tanpa pengamalan tazkiyatun nafs. Ya, ikhlas, waro, kemudian qanaah dan sebagainya. Nah, kadang sebagian terjebak karena hanya fikih, akhirnya semua yang ada dalam fikih diamalkan tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan tinjauan dari tasawuf misalnya atau tazkiyatun nafs, ya, supaya tetap waro, supaya tetap ikhlas, supaya dan sebagainya. Ya, maka fikih secara ilmu itu tersendiri, tetapi di dalam pengamalannya itu perlu dibarengi oleh akhlak, ya, supaya apa namanya istilahnya komplit, ya. Seseorang beramal berdasarkan fikih, berdasarkan tauhid, dan berdasarkan akhlak. Ya. Nah, kaidah yang kemarin al-ibrah la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Ya, jadi tidak dianggap, tidak dihitung suatu dugaan, dugaan sini zon, ya, suatu zon yang terbukti salah. Ya. Ketika tidak terbukti salah, dianggap, ya, karena al-fiqhu mabniun ala dhon. Nah, kemudian jadi fikih dibangun atas zon itu baik ketika mengambil dalil ataupun ketika mengamalkan, ya. Misalnya kita istinbat ahkam, apakah hukum yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, bukan dihasilkan, ya, istilahnya ditemukan dari Al-Quran dan Sunnah, itu yakin atau zon? Misalnya zon, itu tidak ada masalah karena cukup sampai zon. Ketika mengamalnya pun kita pun zon. Jadi fikih itu ranahnya ya zon, ya, baik ketika menemukan hukum dari sumbernya ataupun ketika mengamalkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaidah selanjutnya yang ke-20, al-aslu idhofatul hadits ila aqrabi awqati. Ini suara saya masih jelas atau pelan? Jelas Ustaz. Jelas, Ya, cuma ada dari 30, ya, dari 30. Berarti sekitar berapa? 11 lagi. Al-aslu idhofatul hadits ila aqrabi awqati. Ya, hukum asal suatu kejadian itu idhofatul hadis, disandarkannya suatu kejadian, suatu peristiwa ila aqrabi awqatihi, kepada waktu yang terdekat. Ya, ini kasusnya, kejadiannya ketika ada suatu peristiwa kita tidak tahu secara persis kapan terjadi. Ya, masih syak. Kalau yakin ya tidak, ya, yakin bahwa saya itu kentut, misalnya sekarang, misalnya asar, ya, misalnya asar. Sebentar, contohnya, misalnya sekarang kita berada isya, ya, isya, dan dia sadar kalau dia sudah kentut sebelum maghrib, ya. Nah, kalau sudah yakin bahwa kentut sebelum maghrib, ya berarti sekarang dia dalam keadaan tidak punya wudhu. Ya, berbeda kalau ragu-ragu. Ya, saya itu kentut sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ya, kalau kentut sebelum maghrib, tadi saya sholat maghrib, wudhu, dan setelah itu tidak kentut lagi, maka saya jam 8 malam ini itu masih punya wudhu. Ya, tapi kalau saya kentutnya setelah maghrib, berarti saya sekarang dalam keadaan tidak punya wudhu, berhadas. Nah, kaidah ini digunakan kapan? Ini litarjih, ya, untuk mengunggulkan salah satu dari dua kemungkinan. Ketika dia ragu-ragu apakah kejadian itu terjadi dalam waktu yang dekat atau sebelumnya. Nah, baru berlaku kaidah al-aslu idhofatul hadis ila aqrabi awqati.
suatu peristiwa itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Kalau dalam kasus tadi terdekatnya itu setelah maghrib atau sebelum maghrib, ya jelas setelah maghrib. Ya. Nah, ini sekali lagi berlaku ketika ada ketidakyakinan kita ya terhadap peristiwa yang terjadi. Kalau yakin, saya jelas tadi sebelum maghrib sudah kentut, ya sudah, tidak berlaku kaidah yang kenapa waktu yang terdekat yang diambil? Karena itu yang yakin dari beberapa kemungkinan. Ya, misalnya dia ragu apakah saya kentut setelah maghrib atau sebelum maghrib. Ya, kalau sebelum maghrib dia pasti ragu, tapi kalau setelah maghrib itu yakin. Ya, ini kalau mau dikembalikan ke kaidah awal ya bisa ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh ragu. Kalau dia diperkirakan kentut setelah maghrib, dia yakin berarti dia akan wudhu setelah isya. Tapi kalau dia kentut sebelum maghrib, itu masih ada keraguan apakah kentut pada waktu itu terjadi atau tidak. Atau terjadi setelah maghrib. Tapi kalau sudah setelah maghrib itu yakin. Maka di sini maknal qaidah annal amrul mustahdas idza nuzi'a atau nuza'a fi tarikhi huduthihi fa innahu yuhmalu alal waqtil aqrab lal ab'ad. Ya. Suatu perkara yang terjadi apabila terjadi pertentangan nuza'a itu ya. Di dalam waktu tarikh hudusi, dalam waktu atau tarikh kejadiannya. Tarikh di sini umum ya, waktu. Fa innahu yuhmalu alal waqtil aqrab. Maka dibawa atau dimahmulkan kepada waktu yang terdekat, tidak dibawa kepada waktu yang jauh. Kalau kasus tadi terdekat ba'da maghrib, yang jauh ba'da maghrib dan sebelum maghrib. Li'annal waqtal aqrab, karena waktu yang dekat ba'da maghrib, ittafaqat tarafani ala wujudil hadis. Maka sepakat ya terjadi pada waktu itu, fahuwa mutayakin, dan itu waktu yang yakin. Wa ammal waqtul ab'ad famashkukun fi. Adapun waktu yang jauh yang sebelum maghrib itu masih diragukan. Ya. Nah, dalil qaidah yustadalu li hadhil qaidah bima taqaddama fi adillatil qaidah al yaqin la yazulu bisyak. Ya, qaidah ini masuk ke dalam qaidah kubro yang 5 yang di awal yaitu al yaqin la yazulu bisyak. Idh hadhihi mutafarri'atun anha. Sebab qaidah ini adalah turunan dari kaidah kubro al yakin la yazulu bisyak. Ya. Jadi kalau mau dikembalikan ke kaidah kubro ini dikembalikan kepada al yakin la yazulu bisyak. Bedanya kalau al yakin la yazulu bisyak karena itu kaidah kubro dia tidak terkait dengan waktu ataupun tempat. Kalau kaidah ini yakin yazulu bisyak khusus dalam masalah waktu. Ya. Waktunya antara waktu yang yakin dengan waktu yang ragu, maka ambil yang yakin. Makanya sebagian ulama di dalam menuliskan kaidah fikih itu metodenya berbeda, ya beda-beda. Ada yang kaidah kubro 5, lalu semua kaidah turunannya dimasukkan. Jadi kaidahnya cuma 5, tetapi tafri atau furu minal qaidatil kubro itu banyak. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dipisah. Kaidah kubro kemudian pecahan-pecahannya dipisahkan pada bab atau pasal setelah. Seperti kitab ini. Nah, itu kaidah al-aslu idhofatul hadis ila aqrabi awqatihi. Ada dalam takbir lain, dalam redaksi lain itu beda dikit ya. Al-aslu idhofatul hadis ila aqrabi zamani. Suatu kejadian itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Tetapi sekali lagi kapan? Ketika ada keraguan pada seorang mukallaf. Kapan terjadi? Apakah barusan atau tadi? Atau bahkan kemarin? Nah, ketika dia tidak mendapatkan dugaan yang kuat, maka ambil yang terdekat karena itu yang yakin. Ya. Tapi kalau dia dugaan kuatnya tadi,
maka tidak boleh ngambil yang terdekat, tapi ambil yang zon yang menurut dia. Nah, min tatbiqatil qaidah, ini contoh-contoh penerapan qaidah yang ke-20. Ra'a fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman lazimahul ghuslu. Wa tajibu alaihi i'adatu kulli salatin shallaha min akhiri naumatin nama. Ra'a fi thawbihi maniyan, seseorang melihat di dalam pakaiannya itu ada mani, walam yadhkur ihtilaman, dan tidak tahu mani ini adanya itu di tidur yang mana, mimpi yang mana. Misalnya dia beberapa kali mimpi. Dia tidak tahu, tidak sadar. Ketika pakai celana atau pakai sarung, kok ada bekas mani. Nah, ini jadi masalah. Ya. Kenapa? Kalau maninya terjadi 2 malam yang lalu, maka terbukti sholat-sholat yang dia kerjakan setelahnya itu tidak sah karena dia belum mandi. Misalnya gini, tadi malam ihtilam. Kemudian malam kemarin ihtilam. Malam sebelumnya juga ihtilam. Mandi apa? Ihtilam itu mimpi ya, mimpi basah, hujan-hujanan. Tapi maksudnya bukan ihtilam itu bukan mimpinya, tapi khurujul mani. Ya, dalam fikih itu yang membatalkan atau yang mewajibkan adus itu, mandi besar itu ihtilam. Itu bukan ihtilamnya tetapi khurujul mani. Cuman karena kebiasaan ihtilam itu khurujul mani, maka yang disebut adalah ihtilam. Sebagaimana alamatul bulugh, tanda-tanda balik itu dalam Safinah ihtilam. Aslinya bukan ihtilamnya tapi khurujul mani. Tapi karena khurujul mani biasa keluar setelah ihtilam, maka disebut dengan ihtilam. Jadi kalau mimpi basah tidak keluar mani, apakah seseorang menjadi balik? Belum. Atau ketika seseorang ihtilam kemudian tidak keluar mani, apakah dia wajib mandi? Tidak. Maka yang al-ibrah bi khurujul mani, ya, bi khurujil mani la bil ihtilam. Yang jadi ukuran, yang menjadi patokan itu keluar maninya bukan mimpinya. Makanya dalam kitab fikih itu ada dalam fikih itu kan sampai tapri yang paling detail ya. Ketika seseorang akan keluar mani lalu ditahan si zakarnya supaya tidak keluar dan akhirnya tidak keluar, apakah dia wajib mandi? Tidak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar. Keluar itu keluar zakar, Bu. Kalau masih di dalam zakar itu tidak dikatakan keluar, ya. Nah, fikih itu kan menjelaskan hal-hal yang zahir seperti itu. Nanti dalam prakteknya maka yang aula itu yang paling utama itu ihtiyat ya, dari beberapa kemungkinan. Kembali kepada tadi ya, dia itu menemukan di sarungnya itu ada mani. Ya. Kemudian tidak tahu ini terjadi malam tadi, malam kemarin atau malam sebelum. Ya, kalau malam tadi atau kalau kemarin ini mimpi, berarti saya wajib mengqadha seharian yang kemarin sampai hari ini. Kalau 2 hari sebelumnya, berarti kewajiban saya mengqadha mengqadha sholat selama 2 hari sampai hari ini. Tentu mandi dulu ya, wajib mandi dulu. Nah, kalau seperti itu mana yang diambil? Yang diambil adalah waktu yang terdekat. Ketika dia masih dalam keadaan ragu. Ini 2 hari yang lalu bisa jadi, karena saya juga mimpi. Malam kemarin juga bisa jadi, karena saya pun ihtilam. Yang mana? Nah, ketika dalam keadaan ragu, ya, al-aslu idhofatul hadis ila aqrabi awqat. Maka hukum asal itu suatu peristiwa di sini apa? Ihtilam, keluar mani, itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Karena yang waktu yang terdekat yakin pasti terjadi pada kemarin. Tapi kalau kita ambil kedua hari yang lalu, bisa iya, bisa tidak. Maka konsekuensinya watajibu alaihi i'adatu kulli sholatin shallaha min akhiri naumatin nama. Wajib baginya mengulangi sholat, i'adatu kulli sholat, setiap sholat yang dia kerjakan min akhiri naumatin nama. Ya, dari akhir tidur yang dia alami. Ya. Jadi sholat yang dia kerjakan itu dianggap tidak sah. Bagaimana? Dianggap sah. Ya. Salat sah itu
suci, toharo minal hadas, baik hadas asgor, hadas akbar. Ya. Nah, maka ketika dia mengambil keputusan obat, karena dia ragu-ragu, dah saya ambil yang kemarin berarti saya kemarin keluar mani, kewajiban saya mengulangi lagi sholat yang pernah saya kerjakan selama sehari kemarin, karena itu tidak sah. Ya, tidak sah. Tetapi kalau afdolnya mana? Afdolnya mengulangi 2 hari. Itu ihtiyat, itu waroknya di sana. Ya, waroknya mengulangi sampai 2 hari. Karena apa? Dia kan dalam kondisi taraddud, ya, ragu-ragu, dalam kondisi syak antara kemarin atau sebelumnya. Nah, dia mengambil yang kemarin karena ada kaidah ini. Kalau yang kemarin itu pasti. Kalau yang sebelumnya itu masih syak, masih meragukan. Tapi kalau ihtiyatnya itu 2 harinya diambil. Ya, 2 harinya diambil. Kemudian contoh lain, wa mithluhu law tawadda'a min bi'rin ayyaman summa wujida fil bi'ri najasatan. Atau summa wajada fil bi'ri najasatan lam ya'lam waqta hudusiha. Lam yalzamhu illa ini ya jadi naibul fa'il. Lam yalzamu illa qada'us sholawati allati tayaqqana annahu shallaha bin najasah. Apabila ya lau tawaddu, kalau wudu dari satu sumber air selama beberapa hari, ayam, summa wajada fil bir, lalu baru ketahuan di hari terakhir bahwa di sumur itu ada najis. Ya. Tentu najisnya yang ghair ma'fu, ya, kalau yang ma'fu nggak ada masalah. Atau najis, ada najis tetapi tidak merubah air sehingga airnya tidak menjadi mutanajis, airnya tetap suci. Jadi kasusnya orang wudhu dari satu sumur, lalu hari ini baru tahu kalau bahwa di sumur itu ada najis. Ya. Lam yalzamhu illa qada'us sholawat allati tayaqqana annahu shallaha bin najas. Maka dia tidak berkewajiban mengqadha sholat kecuali sholat yang yakin kalau dia sholat dalam keadaan bernajis. Kapan itu? Allati wahiyya allati fa'alaha ba'da akhiri hadatsin ahdasah. Yaitu yang dia kerjakan yang terakhir. Ya. Jadi kasusnya orang wudhu 2 hari, wudhunya ngambil dari sumur. Hari pertama dia tidak tahu, hari kedua tidak tahu. Nah, hari ini baru tahu ternyata di sana ada najis dari kemarin. Ternyata di sana ada najis. Dia tidak tahu najis ini ada dari kemarin atau dari 2 hari sebelumnya. Ya, kalau dari kemarin berarti saya wajib mengqadha sholat atau i'adah. Itu bahasanya bisa i'adah, bisa qadha, ya. Tapi kalau i'adahnya i'adah lafdon, ya, i'adah lugatan. Karena kalau i'adah syar'an atau fikhan, i'adah itu mengulangi sholat yang sah. Ya, kalau ini sholat yang sebelumnya dianggap tidak sah karena wudhu dengan air yang mutanajis. Nah, apakah saya harus mengulang sholat selama sehari karena dari kemarin saya wudhu di sana, atau 2 hari? Karena bisa jadi najis ini ada dari 2 hari yang kemarin. Nah, ketika kita dalam keadaan taraddud, syak, maka diambil waktu yang terdekat. Yang terdekat itu apa? Kemarin. Ya, waktu yang jauh 2 hari sebelumnya. Ya, kemarin sebelum kemarin, ya, bahasanya lusa itu besok lusa. Kemarin sebelum kemarin? Kemarin lusa, Ustaz. Apa? Kemarin lusa kayaknya. Ya itu kemarin lusa, ya. Halangan kamari. Intinya. Nah, mana yang diambil? Yang paling dekat. Ya. Karena apa? Yang paling dekat itu yang meyakinkan. Kalau yang
kemarin lusa itu masih meragukan. Ya. Ada kemungkinan 2 hari yang lalu, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau kemarin iya, pasti. Ya berarti ya udah ambil yang pasti. Yang pasti itu kalau dari sisi waktu aqrabu auqat, ya. Waktu yang terdekat. Ketika ada 2 kemungkinan terjadi hari kemarin atau lusa atau kemarinnya lagi, maka yang kemarinnya lagi itu ragu, tapi yang kemarin itu pasti. Maka diambil yang pasti. Ya. Atau antara hari ini dan kemarin. Ya. Hari ini misalnya dia sholat asar. Ya. Kemudian dia wudhu dari air sumur itu dari kemarin. Kemudian ketika sholat asar baru tahu bahwa sumur itu ada najisnya. Maka dia ini najisnya itu dari kemarin atau mulai tadi. Ya. Nah, mana yang diambil? Yang diambil hari ini dari tadi. Kenapa? Karena itu yang pasti. Kalau kemarin itu masih ragu. Ya, al aslu idhofatul hadis ila aqrabi awqat. Jadi hukum asal itu menyandarkan suatu peristiwa kepada peristiwa yang paling dekat. Ya. Hal-hal seperti ini pun bisa berlaku di dalam pengadilan, ya, dalam kasus-kasus yang lain. Ketika tidak ada saksi dan ketika tidak ada yang menguatkan, ketika dua-duanya mengajukan saksi, maka nanti harus ada murajjih. Murajjih itu yang mengunggulkan di antara 2 saksi. Ya. Maka hal murajjihat itu penting di dalam fikih karena kita akan banyak dihadapi oleh keserupaan dalam beberapa hal, maka penting kita mengetahui murajjih di dalam mengambil satu keputusan di antara 2 masalah atau 3 masalah. Karena kalau tanpa murajjih, kita memutuskan tanpa murajjih, itu sewenang-wenang, ya. At-tarjih bila murajjih, apa kaidahnya? At-tarjih bila murajjih batilun, ya, kalau tidak salah. Mengunggulkan satu hal tanpa ada pendorong untuk mengunggulkan itu ya batil. Ya. Pilih yang mana? Di antara 2 perempuan misalnya mau nikah. Yang ini atau yang itu? Yang ini aja. Kenapa? Yang nggak tahu. Nah, ketika dia mengunggulkan satu tanpa alasan yang kuat, tanpa murajjih, itu masalah. Ya. Di dalam fikih itu berlaku, ya. Tarjih itu sangat penting. Di dalam usul fikih, tarjih itu sangat panjang sekali pembahasannya. Di dalam mustalahul hadis, murajjihat antara hadis-hadis yang diindikasikan ta'arud, ya, itu pun pembahasan cukup panjang. Maka penting kita memperhatikan murajjih yang ada dalam fikih, murajjih yang ada di dalam hadis, ya, ataupun di dalam usul. Kemudian contoh yang kedua, sedikit lagi. Doroba di sini failnya man, ya. Doroba batna hamilin, seseorang memukul perut perempuan yang sedang hamil. Fanfasolal walad hayyan wa baqiya zamanan bila alamin summa mata. Ya, dipukul, lalu perempuan yang hamil tadi, yang dipukul tadi, melahirkan. Anak yang dilahirkannya hayyan, ya, normal, hidup, ya. Wa baqiya zamanan bila alam, dan setelah lahir ke dalam kondisi normal tanpa ada rasa sakit, summa mata, lalu meninggal. Ya, fala domana, maka tidak ada doman, ya, maka tidak ada doman itu apa namanya bahasa kita, ganti rugi, ya. Li'anna zahir, karena sesungguhnya zahir annahu mata bisababin akhar. Karena dia meninggal bukan karena pukulan, tetapi karena ada sebab yang lain. Ini bisa berlaku dalam kasus bayi yang bayi ini bisa dua-duanya kalau menurut saya.
bisa berlaku bagi si ibu, bisa juga berlaku bagi yang lahir. Ya. Yang ibunya bisa jadi, yang perempuannya ini bisa jadi hamba sahaya, bisa jadi hamba sahaya, bisa jadi merdeka. Ini perlu perlu penjelasan lebih detail karena banyak kemungkinan. Kalau doman itu identiknya dengan hamba sahaya. Oh, ini dalam kasus zaman dahulu. Kalau seorang hur, orang yang merdeka, membunuh hamba sahaya, itu tidak ada kisos, adanya doman. Ya. Kisos itu yang setara merdeka dengan merdeka. Allahu alam, ini ada banyak kemungkinan ya. Allahu alam. Kemungkinannya hamba sahaya. Yang nomor 2 perlu dikaji lagi. Yang ketiga, idda'al mustari annahu wajada fisil aiban wa anna hudusahu qabla al-qabd. Seorang mustari mengaku kalau barang yang dia beli itu aiban, ada aibnya. Dan aib itu terjadi sebelum dia pegang. Artinya aibnya itu terjadi di si bai, si penjual. Jadi si mustari mengaku kalau barang yang dia beli itu ada cacat. Cacat itu sudah ada sedari awal, ya, sudah ada dari pedagangnya sendiri, bukan cacat dikarenakan oleh si pembeli. Wa qala al-bai, si bai menampik. Bal hudusuhu ba'dal qabd. Cacat yang ada di barang itu bukan terjadi di saya, tetapi ketika sudah dipegang oleh si pembeli. Jadi ada dua pengakuan. Barangnya memang cacat. Ya, misalnya beli motor second lah ya, misalnya motor second. Kemudian sebelumnya tidak ketahuan ada cacat. Ternyata setelah dibeli lalu si pembeli mengaku kalau motor ini ada cacat dan cacatnya terjadi di si penjual. Jadi ketika dibeli sudah cacat. Si penjual mengatakan tidak, cacatnya ini terjadi di si pembeli. Ya, jadi ada dua pengakuan cacat. Apakah sebelum diterima oleh pembeli atau setelah diterima terjadi cacat. Nah, lalu mana yang dibenarkan? Fal qaulu qaulul bai. Maka yang dibenarkan, yang dimenangkan adalah qaulnya si bai. Fi kaunil aibi haditsan indal mustari, bahwa cacat itu terjadi pada si mustari bukan pada si bai. Kenapa? Waktu yang terdekatnya itu ada pada si mustari, si pembeli. Ya. Nah, itu kaidahnya menggunakan apa? Al-aslu idofatul hadis ila aqrabi awqat. Ya, suatu peristiwa yaitu cacatnya motor itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Lil ittifaq ala wujudil aib fi dalikal waqt. Ya. Wan firadul mushtari bi kaunihi qablal qabd. Nah, tapi gini, ini kasusnya di mana? Di pengadilan. Ini saya dulu sering kebingungan ya awal-awal. Ini terjadinya kapan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi itu kita nggak berlaku hal seperti ini. Ya. Ini kejadiannya ketika di pengadilan. Ya, dua orang pembeli dan penjual terjadi silang pendapat terhadap barang yang dibeli. Pembeli mengaku cacatnya itu sudah dari awal, ya, dari si penjual. Si penjual mengaku dia tidak menjual barang yang cacat. Kalau ada pun cacat itu pada engkau, padamu si pembeli. Lalu misalnya diangkat ke pengadilan, ya. Lalu dua-duanya mengajukan saksi atau dua-duanya tidak mengajukan saksi. Nah, akhirnya setara. Ya, ini punya saksi, itu punya saksi. Lalu bagaimana? Nanti hakim mengunggulkan ketika setara seperti itu, hakim akan mengunggulkan si penjual. Kenapa? Karena al-aslu idofatul hadis ila aqrabi awqat. Mengambil kaidah yang ya. Karena suatu kejadian itu disandarkan pada waktu yang terdekat. Karena waktu yang terdekat itu yang yakin. Ya, waktu terdekat itu apa? Ada di si pembeli. Waktu yang jauh ada di si penjual. Jadi kasusnya perlu dilihat ya, tidak otomatis langsung diunggulkan
menyimpulkan si penjual. Jadi ketika setara antara hujah si mudda'i dan mudda'aleh, mudda'i misalnya si pembeli, mudda'alehnya si penjual, dua-duanya punya hujah, dua-duanya punya saksi. Nah, akhirnya si hakim menghadapi dua saksi yang setara. Nah, itu tidak boleh hakim memutuskan tanpa murajjih. Ya, udah kalau begitu saya menangkan si mustari. Kenapa? Ya, pokoknya menang aja. Nah, itu kan nggak boleh. Akhirnya mengikuti nafsu. Harus ada murajjih. Salah satu murajjihnya al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqat. Nah, lalu apakah hukuman di pengadilan itu membuktikan realitas sebenarnya? Ya, tidak. Ya. Pengadilan itu li faslil khusumah hanya untuk menyelesaikan perkara jangan sampai berkelanjutan di dunia. Karena kalau tidak ada otoritas kuat, tidak ada otoritas pemisah, maka akan banyak masalah terjadi di suatu komunitas dan di dalam suatu masyarakat. Makanya penting ya otoritas dalam bernegara, otoritas dalam pengadilan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengangkat senjata kepada pemimpin karena itu otoritas tertinggi. Ketika otoritasnya jatuh, maka setiap orang akan merasa memiliki otoritas dan biasanya keok. Itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebayang kalau tidak ada orang yang dianggap berwibawa untuk memutuskan masalah, setiap orang akan berpegang kepada pendapatnya masing-masing dan itu sangat rawan dengan konflik ya, konflik yang sangat besar. Misalnya sekarang, misalnya ya kasus yang terdekat itu apa? Yang ada diduga ujaran sara kepada satu etnis, itu kalau tidak ada otoritas polisi, itu bisa. Atau ada otoritas tapi tidak digunakan dengan baik, itu pun bisa menimbulkan kekisruhan yang bisa jadi lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang tanyakan. Jauh kalau ada yang tanyakan. Silakan. Ustaz. Iya, Ustaz. Anu bertanya, Ustaz. Ustaz, Ya, sebentar ini suaranya agak pelan. ini sama dengan kaidah ini enggak, Ustaz? Anu pernah belajar al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi mungkin ya. Ya, ini itu sama ya. Ini beda redaksi saja. Beda redaksi. Kalau dalam beberapa kitab memang memakai redaksinya yang tadi. Ya. Takdiru syai'in ila aqrab lupa lagi. Al-aslu fi kulli haditsin Hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. takdiruhu bi aqrabi zaman, sama ya persis. Dalam beberapa kitab fikih itu memakai yang tadi. Dalam Fathul Mu'in misalnya ya. Itu menggunakan redaksi yang tadi, tapi intinya sama. Intinya sama. Itu kenapa, Ustaz? Terjadi perbedaan seperti itu apa ya? Banyak ya, bukan hanya kaidah ini kan ya? Dari redaksinya. Ya maksudnya banyak terjadi perbedaan di kaidah, perbedaan redaksi maksudnya. Oh iya iya. Kalau itu aslinya kan tidak ada yang mengikat, tidak ada yang mengikat redaksinya harus seperti apa. Orang kan bebas mengungkapkan suatu kaidah ya, tergantung. Itu kan tidak ada aturan baku kaidah redaksinya seperti apa. Mungkin ini aja ya dugaan, saya nggak tahu benar. Allahu a'lam. Bisa jadi bagi sebagian orang yang lebih nyaman itu redaksi seperti ini. Bagi yang lain lebih nyamannya itu dengan redaksi yang lain. Itu terjadi di dalam mustalahul hadis, dalam istilah-istilah para muhaddisin mutaqaddim. Itu banyak
banyak istilah-istilah yang apa ya, yang sangat lugawi ya. Jadi setiap muhadis itu mengeluarkan pendapat, mengeluarkan redaksi yang menurut dia itu lebih mewakili. Misalnya Imam Bukhari kita mengatakan sakatu alaih. Sakatu alaih itu bahasa Imam Bukhari itu sama seperti sayyi'ul hifdz atau matruk ya. Tapi Imam Bukhari menggunakan redaksi yang lebih halus, lebih soft ya. Karena pada awalnya itu istilah itu belum yastakir, belum istiqror ya. Setiap orang mengeluarkan penilaiannya dengan bahasa yang menurut dia yaitu itu cukup mewakili. Nah, sering terjadi kesalahpahaman ketika memahami istilah-istilah alul hadis karena tidak memahami konteksnya. Jadi kenapa berbeda? Wallahu a'lam. Tapi sepertinya ya bagi sebagian orang yang lebih mewakili redaksinya seperti ini. Bagi sebagian orang yang lebih mewakili seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang tadi kan al-asli fikulaisain takdir itu tidak apa ya diukur ditimbang. Kalau ini idhofatul hadis disandarkan. Tuh. Tidak ya, cukupkan. Insyaallah untuk pagi ini kita cukupkan. Insyaallah besok kembali dengan usul fikih. Itu saja mungkin. Baikkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.